Selamat bertemu kembali anak-anak bersama Ibu Mesra Linggisyanturi dalam mata pelajaran matematika. Semangat, kita kembali belajar. Selamat pagi, Bu. Masih kurang semangat itu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Oke, Mesra semua nak? Sudah, Bu. Dan buatnya Mesra ya. Oke, masih satu anak lagi di sini ya. Sebelumnya masih ada yang belum hadir ini lihat, tapi rasa sebentar lagi dia bergabung ya. Oke, sejauh ini ada yang sakit, sehat semua? Sehat ya. Mas Rolina sehat? Sehat, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita nak, ada baiknya kita serahkan semuanya agar kegiatan kita ini berjalan. Oke, jadi harap Sven kita ada berdoa. Silakan Sven. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas segala berkat Tuhan yang masih dapat kami rasakan hingga pada. Bagus jaringannya? Kurang, Bu. Bisa dengar jelas suara Ibu? Bisa, Bu. Jadi kalau bisa dengar jelas suara Ibu, berarti jaringannya sudah bagus semua ya. Oke, ambil posisinya di mana jaringannya paling lancar. Bisa enak ya? Ya, Bu. Oke, kita lanjut. Baik anak, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kebersamaan linear dengan kuadrat, ya kan? Nah, itu sebagai materi prasyarat untuk melanjutkan materi kita ini. Nah, untuk sekarang materi kita melanjutkan pertidaksamaan khusus kuadrat mengenai penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, nanti setelah kita mempelajari materi ini, di dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali masalah kita yang bisa dikerjakan dengan atau diselesaikan dengan pertidaksamaan kuadrat. Nah, oleh karena itulah dengan mempelajari materi ini nanti diharapkan dalam kehidupan nanti sehari-hari kamu telah bisa menyelesaikannya. Bisa ya nak ya? Bisa. Oke, kita lihat. Sebenarnya apa manfaat ini di dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, selain yang Ibu ceritakan kemarin, ada dia gambar jembatan, ternyata masih banyak yang lain. Ada dia gambar rumah-rumah yang dia berbentuk persamaan kuadrat. Jadi artinya di sana semua nanti dinampakkan ya, karena jadi artinya bisa kita lihat Iya. Ya, ini tutup tenda kita ini ternyata dia berbentuk pertidaksamaan Sehari-hari. Oke, sehari-hari. Baik anak, selain di situ nanti penilaian Ibu selama pembelajaran banyak ya. Yang pertama itu Ibu menilai dari pengetahuan kamu. Pengetahuan itu Ibu nilai dari hasil menyelesaikan LKPD dan menyelesaikan evaluasi nantinya pada setelah selesai materi pembelajaran. Oke. Yang kedua, materi penilaiannya yaitu penilaian waktu kamu mempresentasikan. Nah, nanti ketika semua tidak sanggup mempresentasikan karena keterbatasan waktu, kita menggunakan lagi cara yang sebelumnya dari via WhatsApp karena ya. Nah, kemudian yang ketiga, Ibu menilai bagaimana kamu nanti menggambar. Nah, belakang Ibu sudah ada papan kan? Nah, di sini nanti Ibu akan nampakkan bagaimana metode kita belajar hari ini. Yang pertama, kita berikan suatu masalah, kemana masalah itu kamu kerjakan. Kerjakan itu nanti menjadi setelah kamu kerjakan, kamu bisa saling berdiskusi sesama kawan. Kita langsung kalau kamu baru bertanya langsung sama ibu dari Zoom, contohnya Bu, saya belum paham di sini, bisa langsung tanya. Tapi ketika kamu lalu bertanya, ibu mau lihat dulu kesiapanmu dalam belajar. Siapa yang ada di depannya sekarang? Kutulis, pulpen, penggaris, coba angkat. Oke, sudah ada semua penggarisnya, garis kembali dilihat. Baik, mana penggarisnya? Sudah lihat, kita kan mau gambar.
Oke, Anissa mana garisnya, Nak? Oke, Ernawati. Oke, rata-rata sudah siap semua. Inilah dia materi kita hari ini. Apa materi kita di sini tertulis, Dina? Ayo bacakan. Materi kita di sini. Penerapan pertidaksamaan kuadrat Dua variabel dalam kehidupan. Oke, bagus. Penerapan pertidaksamaan kuadrat dua variabel ini, Nak, di mana setelah mempelajari ini peserta didik harus mampu menerapkan sistem pertidaksamaan kuadrat dalam memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari melalui pemecahan masalah secara teliti. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan selanjutnya. Nah, apa ini? Siapa yang bisa menghafalkan apa yang ditunjukkan ini? Apa kira-kira yang ditunjukkan ini, Nak? Sedang bermain bola kasti. Apa? Sedang bermain bola kasti. Ya, seorang anak yang sedang bermain bola, ya, Nak, ya. Bolanya dilempar ke mana? Iya, di atas. Ternyata pelemparan itu, pelemparan bola yang dilakukan si anak ini ternyata. Oke. Nah, ya setelah ibu tunjukkan masalah tadi, Nak, sudah dilihat kan? Sudah, Bu. Nah, silakan masalah itu nanti dipahami, kemudian dikerjakan dengan baik. Oke, sebelum ke sana, kita kerjakan dulu LKPD-nya. Udah ibu kirim LKPD-nya? Sudah, Bu. Oke, sudah ibu kirim bahan ajar? Sudah, Bu. Oke, sebelum mengerjakannya, ibu mau mengorganisasikan dulu atau ibu mau mengutarakan dulu, ada nanti 3 tahap pengerjaannya, Nak. Dimana untuk menyelesaikan soal LKPD itu yang pertama kamu kerjakan, kamu modelkan dulu bentuk ceritanya menjadi Matematika. Oke, yang kedua bentuk matematikanya itu kamu kerjakan atau kamu tentukan daerah penyelesaiannya atau nilainya, ya. Kamu cari nilai X dan nilai Y. Yang ketiga, kamu gambarkan titik tersebut ke dalam koordinat Kartesius. Jika kita sudah menggambarkan ke koordinat Kartesius, maka nanti kita boleh peroleh daerah penyelesaiannya. Bagus, daerah penyelesaiannya. Semangat, ya. Jadi kayak itu semangat kali kuliah. Oke, selanjutnya, Nak, silakan kerjakan LKPD-nya sekarang. Berikan waktunya 20 menit. Nanti ketika ada pertanyaan, bisa dipertanyakan langsung sama ibu melalui Zoom. Kalau malu bertanya sama ibu, bisa ditanya melalui WhatsApp kepada teman-teman. Bisa, Nak? Bisa, Bu. Mulai dari sekarang. Oke, sambil mengerjakan LKPD, Nak, bisa ditanya sama ibu, mana kira-kira yang kurang paham. Bisa langsung ditanya dari Zoom, ya? Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Bisa kira-kira LKPD-nya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Kalau sudah dibaca bahan ajar yang ibu kirim, ibu rasa bisa itu. Oke, bisa juga diskusi dari Zoom ini, Anak, ya? Gak usah takut, tanya langsung sama ibu. Kalau tidak, tanya terhadap temannya. Bisa? Bisa, Bu. Oke, kalau bisa ibu berikan waktunya, silakan lain anak sambil dikerjakan. Oke, waktunya 5 menit lagi. Sudah ada yang mau siap semua? Sudah ada beberapa orang yang sudah pikirin sama ibu. Biar ibu presentasikan. Kirimkan sama ibu, Anak, ya. Ini masih 2 orang, bisa lagi tambah. Biar ada nanti nilai tambahannya. Biar ibu edit. Bisa, ya, Nak? Ya, Ibu. Oke, ayo kirimkan. Siapa lagi yang mau presentasi? Kirimkan sampai ke Instagram. Oke, waktunya habis, ya, Nak, ya. Ibu mau lihat tadi yang sudah
sudah mengirimkan sama Ibu dari beberapa orang. Dan tadi Ibu ingatkan siapa yang mau mempresentasikan LKPD-nya, silakan dikirimkan sama Ibu sehingga Ibu bisa share screen melalui laptop Ibu. Ya karena, nah Ibu lihat tadi sangat banyak yang mengirim. Untuk supaya adil, karena kita cuma 2 jam tidak mungkin semua presentasikan. Nah, jadi untuk itu Ibu pilih secara acak 3 orang yang untuk presentasi. Bisa ya nak ya? Bisa, Nah, Bu. oke, biar adil ya. Pasti semua mau presentasi kan? Iya, Bu. Ya, tapi jangan khawatir tetap kirim sama Ibu, nanti bisa Ibu nilai, Ibu berikan nilai tambahan. Jadi meskipun kamu tidak presentasi pada saat pertemuan ini, Ibu yakin dengan jawaban yang kamu kirim nanti, bisa Ibu lihat hasilmu dan Ibu bisa gunakan untuk penambahan nilai. Paham nak? Paham, Bu. Oke, untuk Ibu. Oke, pilih yang pertama si Maria di sini ya. Ayo silakan Maria ya. Baik, silakan didengarkan apa yang dijelaskan kawannya dan lihat penyelesaian mungkin hampir sama ya karena bahasa kamu fakta di soal. Oke, sambil perhatikan yang dijelaskan kawannya, saya bacakannya. Oke nah. Oke, silakan Maria, ayo. Mikrofonnya belum nyala Maria. Soal yang pertama, sepotong kawat yang panjangnya 1 meter akan dibentuk kerangka berbentuk persegi. Agar luasnya lebih besar daripada kedua, tentukanlah nilai X yang memenuhi. Penyelesaian maka X per 4. Luas persegi dari luas keliling. X per 4 dikali X per 4 besar dari X. X kuadrat per 16 lebih besar dari X. X kuadrat dari X kuadrat dikurang 16X lebih besar dari 0. X X lebih besar dari 0, X lebih besar dari 16. Jadi nilai X lebih besar dari 16. Yang jelas suaranya Maria, dekatkan. Yang kedua, sebuah peluru tembakan. Dan peluru yang dicapai dinyatakan dalam meter diberikan sebagai HT sama dengan T ukuran T kuadrat. Maka peluru itu berada pada kedua 120 cm. Penyelesaian ketahui maka diperoleh AX lebih besar atau sama dengan 1. 30T dikurang T kuadrat lebih besar atau sama dengan 230. 30T dikurang T kuadrat dikurang 221 lebih besar atau sama dengan kuadrat dikurang 30T tambah 220 lebih besar atau sama dengan 0. T dikurang 17, T dikurang 13 lebih besar atau sama dengan 0. Maka T dikurang 17 lebih besar atau sama dengan 0. Maka T-nya adalah lebih besar atau sama dengan 17. T dikurang 13 lebih besar atau sama dengan 0. Maka T-nya yaitu lebih besar atau sama dengan 13. Jadi diperoleh nilainya X sama dengan X lebih besar
Ana? Ya, Bu. Yang pertama, sepotong kawat yang panjangnya X cm hendak dibentuk kerangka berbentuk persegi. Agar luasnya lebih besar dari sebelumnya, tentukanlah nilai X yang memenuhi. Penyelesaian. Luas persegi lebih besar dari luas pelindung. X kuadrat lebih besar dari 4X. X kuadrat kurang 4X lebih besar dari 0. X sama dengan 0 atau X sama dengan 4. Maka diperoleh hasilnya X di mana 0 dan lebih besar dari 4. X adalah bilangan bulat. Yang memenuhi adalah matikan mikrofonnya, Nak. Yang lain matikan mikrofonnya biar si Ana aja yang terdengar jelas ya. Ayo lanjut, Ana. yang memenuhi adalah lebih dari 4 cm. Soal yang kedua, sebuah peluru ditembakkan ke atas, ketinggian peluru yang dicapai dinyatakan dalam meter. Diberikan sebagai T sama dengan 40 T dikali T kuadrat. Berada pada ketinggian kurang dari 221 meter. Penyelesaian. Ketinggian peluru tidak kurang dari 200 meter. Sehingga diperoleh hubungan X besar sama dengan 221. 30T dikurang T kuadrat lebih besar sama dengan 221. Pertidaksamaan di atas dapat diselesaikan sebagai berikut. HX lebih besar sama dengan 221, 30T dikurang T kuadrat lebih besar dari 221, T kuadrat dikurang 30T sama 221 lebih besar sama dengan 0. T dikurang 17, T kurang 13 lebih besar sama dengan 0. Maka diperoleh T sama dengan 17 atau T sama dengan 13. Jadi diperoleh hasil penyelesaian X sama dengan 13 dan lebih kecil sama dengan 13. X adalah bilangan real. Jadi peluru itu berada tidak kurang dari 120 dari detik ke 13 atau dalam selang waktu 17 detik sampai dengan 4 detik. Dan Bu. Oke, bagus. Satu orang lagi, Nak, ya, karena waktu kita. Oke, Agnesia. Silakan, Agnesia. 1. Sepotong kawat yang panjangnya X cm hendak dibentuk kerangka berbentuk persegi agar luasnya lebih besar daripada sebelumnya. Tentukanlah nilai X yang memenuhi. Penyelesaian luas Kawan yang sudah dilihat. Nah, semua rata-rata sudah mendekati sempurna jawabannya ya. Hanya salah-salah sedikit. Nah, sesuai dengan yang mereka jelaskan tadi, beberapa orang, maka yang pertama kita buat dulu bentuk bertidaksamaan kuadratnya. Setelah kita definisikan, maka kita faktorkan. Setelah selesai kita faktorkan, maka kita kerjakan atau kita tentukan batas penyelesaian. Oke, Nak, ya. Oke. Tadi sudah Ibu ingatkan, ketika kamu bertanya terakhir dia menggambarkannya ke dalam koordinat Gambar fungsi. Selanjutnya ini ya, pertidaksamaan kuadrat. Nah, istilah sekarang fokus kita ya. Pertidaksamaan semuanya berawal dari persamaan. Di mana persamaan daerah penyelesaiannya langsung bisa kita tentukan. Ini bentuk persamaan ya. Sementara untuk pertidaksamaan, nah, dia memiliki yang tak hingga penyelesaiannya. Sehingga untuk mengantisipasi itu, memudahkannya, maka ditentukan lihat dia namanya membuat pembatas kiri dan pembatas kanan. Jadi kalau kurvanya terbuka ke atas, kita batasi langsung di mana dia. Kurvanya terbuka ke bawah, kita batasi di mana dia. Kurvanya terbuka ke kanan, ya. Nah, setelah dia melempar bola, 2 detik berikutnya, Indra melempar bola dengan hal yang sama ya. Namun si Indra menginginkan ketinggiannya mencapai 10T dikurang T kuadrat atau di sini T dalam detik. Bisa enggak ya? Oke, pertanyaannya pada detik berapakah? Pada detik keberapakah si Dio dan si Indra
kedua-duanya memiliki ketinggian yang sama, ya kan Nak ya? Oke, ini dia cara menyelesaikannya. Bisa dilihat Nak? Oke, yang aktif menjawab dan bertanya tak Ibu ambil nilainya ya, jangan main-main. Tapi Ibu ambil nilai di sini. Di sini sudah ada semua namanya. Ibu ambil nilainya dari tadi. Oke, ini Nak berikutnya. Kita misalkan ketinggian bola Sidio adalah H1. Sementara ketinggian bola si Indra dia H2. H1 tadi inilah yang diharapkan. H1 tinggi bola Sidio tadi adalah 8T dikurang T kuadrat. Ya, jadi ini tinggi bola Sidio. Sementara tinggi bola si Indra tadi dia 2 detik setelah si Dio kan? Nah, gimana ketinggian yang diharapkannya tadi adalah 10T kuadrat. Nah, karena tadi T-nya 2 detik setelah si Dio, maka inilah dia. Kenapa ini T kurang 2? Karena dia tadi 2 detik setelah si Dio. Ya. Oke, diperoleh persamaannya ini. Masukkan T dikurang 2, dikurang T dikurang 2 dikuadratkan. Setelah diolah dia, maka dapatlah hasilnya H2 kurang dari atau sama dengan T kuadrat tambah 14T dikurang 20. Untuk berikutnya, kita buat untuk di atasnya kalau nanti ya. Ini dia 6, 9, 12, 15, 19, kaki sini berapa? 18, ya kan Nak? Sekarang kita pun dia langkah 2, 4, 8, 10, 11, dan selanjutnya. Oke. Tadi titik yang pertama berapa? Berapa tadi titik yang pertama? 0 dengan 0,0. Oke, berarti 0,0. Yang kedua berapa? 8,0. Sumbu X atau sumbu Y itu? Sumbu X, Bu. Sumbu X ini ya, 8,0. Oke, kemudian titik puncaknya berapa tadi Nak? 4,16. Berapa tadi? 4,16. 16. 4,16. Oke, nanti bisa kita gambarkan ya Nak? Gambar ya. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kita digambarkan. Bisa lihat di sana? Bisa, Bu. Ya? Bisa? Dekatkan ya. Bisa dilihat ini? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Oke, sekarang untuk pergeseran kedua. Lanjut ya Nak. Oke, untuk pertidaksamaan yang kedua, Nak, cara penyelesaiannya sama seperti yang tadi. Maka kita perolehlah titik yang pertama di sini dia 2,0 dan 12,0 ya. 12,0. Oke, ini tadi titik gambar pertama hanya ya. Dari atau sama dengan T kuadrat ditambah 4T 24. Bisa dilihat? 24. Oke. Bisa, Bu. Jadi untuk titik yang kedua ini diperolehlah titiknya yang pertama dia 20. Kemudian berapa Nak? Yang di layar? 12,0.
12,0. Kemudian titik puncaknya berapa nak di sana? Titik puncaknya berapa? Ini sesuai dengan yang 25. berapa nak? 7,25. Oke, 7,25. 25. Bisa dilihat ya nak ya? Bisa? Oke, sekarang titik kita tempatkan di sini. Bisa? Oke, yang pertama titik berapa dia? 2,0. 25. Sumbu Y. Sumbu. Iya, 2,0 sumbu X. Ini dia. Kemudian berapa? 12,0. 12,0. Berarti ini kan? Ya, Bu. Kemudian titik berapa? Puncaknya? 7,25. 7,25. Berarti ini masih 18 kali kan? Nah, berarti sini berapa dia? 21, ini 24. Berarti kita naik puncak lagi kan? Ya. Oke, berarti ya, ayo Maria, ayo kena. Untuk menyelesaikan soal-soal pertidaksamaan kuadrat, dapat membuatnya ke dalam bentuk garis bilangan ataupun sketsa bentuk fungsi kuadrat. Langkah-langkah untuk menyelesaikannya, yang pertama, menentukan batas kiri dan batas kanannya dengan cara menentukan titik potong dengan sumbu X, syaratnya Y sama dengan 0. Yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y, syaratnya X sama dengan 0. Yang kedua, menentukan titik maksimum atau minimum. Titik 2A dengan D kuadrat kurang 4AC buat minus 4A. Yang ketiga, menggambarkan grafik fungsi pada koordinat kartesius. Yang keempat, menentukan titik uji. Yang kelima, menentukan daerah penyelesaian atau arsiran. Sekian. Oke, bagus. Buat nilainya ya, Maria. Selanjutnya siapa lagi? Agnes mau mencoba nak? Saya, Bu. Oke, siapa yang disebutkan namanya nak? Anissa Syahan, Bu. Oke, Anissa, ayo buat nilainya ya. Pertidaksamaan semuanya berawal dari persamaan. Persamaan daerah penyelesaiannya langsung bisa ditentukan. Namun untuk pertidaksamaan himpunan, daerah penyelesaiannya tak Bentuk bahasa matematika, ya karena itu tadi namanya memodelkan. Baik itu persamaan maupun pertidaksamaan kuadrat. Untuk menyelesaikan soal-soal pertidaksamaan kuadrat yang kita bahas pada saat ini, maka ada caranya. Yang pertama, kita tentukan batas kiri dan batas kanan dengan cara menentukan titik potong dengan sumbu X, syaratnya Y yang menjadi 0. Dan yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y, syaratnya X sama dengan 0. Oke. Yang kedua, setelah kita peroleh titik X, X, Y, maka selanjutnya kita ambil cara berikutnya. Ini dia langkah kedua, 3, 4, dan 5. Oke nak ya, nanti bagikan biar bisa kamu catat. Oke? Ya, Bu. Oke. Baiklah nak, karena kita sudah siap menyimpulkan dan sudah diberikan penguatan tadi apa kesimpulan dari materi kita hari ini. Ibu lihat dari tujuan kita tadi sudah tercapai, di mana kita mampu menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat, menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari melalui pertidaksamaan kuadrat. Oke, pikiran tadi, rasa tadi, semuanya sudah berjalan dengan baik. Semuanya mengumpulkan atau menyelesaikan pertanyaan ya, dan sangat senang. Oke, apakah Kak happy sampai detik ini? Masih happy? Masih happy kan? Masih belajar matematika itu harus dianggap menjadi pelajaran biasa ya, karena enak. Oke, itu kenal untuk mengakhiri pembelajaran kita ini. Nanti dibagikan soalnya, nah ini dia. Oke, silakan nanti nak kamu kerjakan evaluasinya. Ya. Nah, evaluasinya ini nak kirimkan analisis namun untuk menyelesaikan langkah-langkahnya, kamu kerjakan dulu dia nak sedikit
Kamu buat langkah per langkah, kamu fotokan dan kirimkan ke berikut. Bisa nak? Bisa, Bu. Bisa? Oke, itu nanti jadi evaluasi kamu ya. Sampai ini buat penilaian. Oke, nanti nilainya diambil. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Nah, tetap ingat ini, tetap semangat. Ingat kerjakan evaluasinya. Bisa nak? Bisa, Bu. Sudah semangat, semangat lagi mengerjakan evaluasi. Tentunya berikan yang terbaik. Terbaik. Kalau makan sesuatu itu pasti pengen yang terbaik. Sama dengan ini, bisa nak ya? Oke, semuanya. Masih happy? Masih, Semangat? Masih, Bu. Semangat. Ini aja kakak kelas ini Kak Veras yang turun dia mau bergabung, dia sudah kuliah di UPH, dia harus tetap semangat. Semangat. Kerjakan nanti evaluasinya ya nak. Berikan yang Baik, Bu. kerjakan dengan baik, jangan salah-salah ada, oke? Untuk Ya, Bu. pertemuan kita berikutnya, kita sudah siap di akhir semester ini, kita semua kuadrat. Yakin nilai bosnya nanti mantap semua. Data ini siapa yang dia harus masuk ya. Nilai semua, kemudian nanti materi berikutnya di semester 2 adalah fungsi komposisi. Bisa nak? Bisa, Bu. Oke, nanti semester 2 jangan gini lagi pelajarannya ya. Kita maunya langsung masuk di kelas. Jadi siapa yang salah bisa langsung top gitu kan. Bisa. Iya kan? Iya, Bu. Oke. Kita semangat ya nak. Kehidupan kami untuk masa yang datang. Terima kasih banyak dosa yang kalian perbuat, sengaja maupun tidak, hapuskanlah itu, supaya tidak terhalang anugerah yang akan kau berikan kepada kami. Terpujilah namamu ya Bapa, mulai saat ini, besok kekal, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Sampai ketemu nanti ya. Ya, Bu. Oke, sampai jumpa semua.